Jokowi siapkan kejutan. Partai Super TBK bisa ubah peta politik Indonesia. Dunia politik Indonesia kembali diguncang oleh pernyataan mengejutkan dari Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Setelah resmi keluar dari PDIP, Jokowi tampaknya tidak ingin diam begitu saja. Dalam sebuah wawancara eksklusif, ia menyinggung gagasan pembentukan partai politik baru yang disebutnya sebagai Partai Super TBK. Pernyataan ini sontak memunculkan spekulasi liar di kalangan politisi dan masyarakat. Apakah ini tanda bahwa Jokowi benar-benar akan mendirikan partai baru? Atau hanya strategi politik untuk mengukur respons publik? Apa sebenarnya konsep Partai Super TBK yang diusulkan Jokowi? Mari kita kupas lebih dalam. Dalam wawancara dengan Najwa Shihab di kanal YouTube Mata Najwa, Jokowi memberikan sedikit bocoran tentang konsep Partai Super TBK. Ia menyatakan bahwa partai ini akan berbeda dari partai politik yang ada saat ini. Keinginan kita ada sebuah partai politik yang Super TBK. Artinya dimiliki oleh seluruh anggota, ujar Jokowi. Pernyataan ini langsung menimbulkan pertanyaan besar. Apakah Jokowi ingin mengubah sistem kepemilikan partai politik seperti perusahaan terbuka, di mana setiap anggota memiliki saham dan hak suara yang sama? Konsep ini memang belum pernah diterapkan di Indonesia. Selama ini, partai politik cenderung dikendalikan oleh elit tertentu. Dengan model Super TBK, Jokowi tampaknya ingin menawarkan sistem yang lebih demokratis dan terbuka, di mana kekuasaan tidak hanya berada di tangan segelintir orang. Setelah keluar dari PDIP, banyak yang menduga bahwa Jokowi akan bergabung dengan partai lain seperti Golkar, Gerindra, atau PAN. Namun, dalam wawancara tersebut, Jokowi menegaskan bahwa ia belum berpikir ke arah sana. Belum berpikir ke arah sana, kata Jokowi saat ditanya soal kemungkinan bergabung dengan partai lain. Jawaban ini menunjukkan bahwa Jokowi mungkin memang ingin menciptakan wadah politik baru bagi pendukungnya, alih-alih sekadar menjadi bagian dari partai yang sudah ada. Beberapa analis politik menilai bahwa ide ini bisa menjadi gebrakan besar dalam dunia politik Indonesia. Ketua Barisan Relawan Jokowi Presiden, Bara JP, Uji Gustaf, bahkan menyebut bahwa konsep ini mirip dengan koperasi, di mana partai dimiliki sepenuhnya oleh anggotanya. Partai politik Super TBK itu seperti koperasi, dimiliki 100% oleh anggotanya. Sekarang kan seperti perusahaan, yang pegang segelintir orang, ujar OJ. Namun, ada pula yang skeptis. Mendirikan partai baru bukanlah hal yang mudah. Peraturan di Indonesia menetapkan berbagai persyaratan ketat, mulai dari jumlah anggota, kepengurusan di berbagai daerah, hingga lolos verifikasi KPU. Selain itu, ada tantangan besar dalam membangun basis dukungan yang kuat untuk menghadapi pemilu. Sejauh ini, belum ada komentar resmi dari elit politik lain terkait gagasan Partai Super TBK ini. Namun, jika benar-benar terwujud, kehadiran partai baru ini bisa mengubah peta politik Indonesia secara signifikan. Sementara itu, hubungan Jokowi dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dikabarkan masih baik-baik saja. Jokowi bahkan menyatakan bahwa ia siap menghadiri acara yang diadakan Partai Gerindra jika diundang, menunjukkan bahwa ia masih menjaga komunikasi dengan berbagai pihak. Meski masih dalam tahap pematangan, gagasan Partai Super TBK sudah cukup membuat geger dunia politik Indonesia. Apakah ini hanya sekadar wacana, atau benar-benar akan menjadi kenyataan? Jika Jokowi serius mendirikan partai ini, maka Pilpres dan Pileg mendatang bisa menjadi pertarungan politik yang benar-benar berbeda. Yang jelas, publik akan terus menunggu langkah selanjutnya dari Jokowi. Apakah ia benar-benar siap mengguncang dunia politik Indonesia dengan partai barunya? Ataukah ini hanya sebuah gagasan yang akan menghilang begitu saja? Kita tunggu kejutan berikutnya dari Jokowi.